Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita masuk dalam pertemuan kita di ibadah keluarga yang kita lakukan seperti biasa di hari Rabu. Untuk itu kita satu dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus untuk membacakan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon agar Roh-Mu yang kudus mengangkat semua pikiran kami yang mengembara dan membimbing kami dalam mendengar firman-Mu. Dengan demikian kami dimampukan untuk mengerti kebenaran dan kehendak-Mu serta melakukan dalam hidup pribadi, di tengah keluarga, dan dalam keseharian kami. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan berdasarkan bacaan dari Alkitab, dari kitab Filipi 2 ayatnya yang ke-25 hingga yang ke-30 yang menyatakan, sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epaphroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku, karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian, dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihi dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia, sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan nyawanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus Yesus, di dalam suatu pekerjaan apapun selalu dibutuhkan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Terlebih lagi kalau itu di bidang pelayanan, khususnya pelayanan gerejawi. Karena pelayanan itu berbicara menyangkut keselamatan atau hidup yang kekal. Pelayanan merupakan kata yang sering kita dengar serta yang dilakukan dalam persekutuan umat. Itulah yang disebut pelayanan. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah kita dapat melakukan pelayanan itu dengan benar yang seperti Tuhan kehendaki? Di dalam bacaan kita di malam hari ini dapat kita lihat bahwa bagaimana seharusnya pelayanan itu dilakukan jemaat yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu Rasul Paulus yang menyatakan bahwa dia punya atau dia memiliki 2 rekan atau mitra di dalam melaksanakan pelayanannya.
Dua mitra tersebut adalah Timotius yang dengan penuh kesungguhan yang dinyatakan dalam ayat ke-20 dan dengan penuh kesetiaan yang dinyatakan di dalam ayat 22. Paulus katakan bahwa Timotius sangat memikirkan kepentingan Kristus. Di dalam ayatnya yang ke-21 dikatakan, yaitu dalam melakukan berita penginjilan. Dan rekan yang kedua adalah Epaphroditus yang menjadi bacaan kita juga, yang melayani demi kepentingan Paulus, yang saat itu Paulus berada di penjara. Dengan segala kebaikannya, dengan segala ketulusannya, serta dia setia di dalam melayani itu, dan itu terpapar di dalam ayatnya yang ke-25. Dan di dalamnya ia pernah mengalami mujizat kesembuhan secara ilahi yang dinyatakan dalam ayat ke-27. Oleh karena itu Rasul Paulus sangat memuji kedua mitranya ini dan mengharapkan jemaat untuk boleh menyambut mereka dengan memberi penghormatan yang sesuai dengan peran yang telah mereka lakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh kesetiaan. Yang dikatakan juga di dalam ayat 29 hingga ke 30. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, adalah benar dan tepat saran Rasul Paulus bahwa pelayan-pelayan Tuhan atau hambanya yang sungguh-sungguh dan setia dalam pekerjaan Tuhan perlu mendapatkan perhatian yang istimewa. Persoalannya sekarang, apakah hal itu diberlakukan di dalam gereja Tuhan masa kini atau sebaliknya hanya dilakukan karena memakan satu pujian atau hanya mencari kepentingan lebih untuk dihargai hanya karena memiliki hubungan pertemanan yang baik. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, gereja adalah milik Tuhan, dengan Tuhan Yesus adalah sebagai kepala gereja, dan yang diberlakukannya adalah hal-hal yang sepantasnya di hadapan Tuhan. Tuhan di dalam Yesus Kristus hanya membenarkan dan memuliakan hamba-hambanya sungguh-sungguh setia dalam ketulusannya. Dan perlakuan gereja Tuhan haruslah merupakan gambaran perlakuan surgawi yang adil bagi para hamba-hambanya yang sungguh-sungguh setia di dalam ketulusannya. Oleh karena itu Paulus meminta kepada jemaat Filipi untuk memberikan kepada Epaphroditus suatu kehormatan yang menjadi haknya, karena dia telah mempertaruhkan nyawanya. Maka dengan demikian Epaphroditus menjadi contoh seorang hamba yang memiliki sama pemikirannya seperti Kristus, yang kita nyatakan dan kita lihat juga di dalam Filipi 2 ayatnya yang keempat dan yang kelima, yakni pelayanan pengorbanan diri untuk kebaikan dan kepentingan orang lain. Artinya pelayanan itu dilakukan untuk pengorbanan diri untuk kebaikan dan kepentingan orang lain. Mereka berkorban dalam pelayanan hendaknya tidak melakukannya untuk mendapatkan kemuliaan bagi dirinya mereka sendiri. Keteladanan inilah yang menjadi penguatan kita dan terus-menerus memperhatikan kebutuhan sesama umat di dalam tugas kita selaku pelayan Tuhan, untuk kita memiliki tugas perutusan dan keterpanggilan kita dalam melakukan pelayanan bagi sesama umat. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
di dalam memasuki Minggu Prapaskah ini, marilah kita memahami kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Dikatakan bahwa hidup kita tidak mementingkan diri, dan kita belajar itu semua dari Tuhan Yesus. Hidup kita di dalam kerendahan hati untuk masing-masing di dalam kehidupan, di dalam pelayanan. Contohnya, Tuhan Yesus sendiri menanggalkan kemuliaannya, merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia, bahkan sama seperti hamba. Oleh karena itu Yesus katakan kepada murid-muridnya, belajarlah dari aku apa yang kau lakukan dalam penginjilan ataupun pelayanan. Bapak Ibu dapat lihat dalam Matius 11 ayatnya yang ke-29. Oleh karena itu, yang harus kita pahami dan di dalam kebenaran firman Tuhan itu, yang pertama, agar pelayanan kepada sesama umat adalah suatu bentuk nyata pelayanan kepada Tuhan. Kita tidak bisa mengatakan telah melayani Tuhan jika kita belum melakukan terhadap sesama kita. Kristus berulang kali mengidentifikasikan dirinya, artinya bahwa Kristus menyamakan dirinya. Dia ikut merasakan apa yang ditanggung daripada umatnya. Oleh karena itu, sama seperti orang-orang yang menderita atau yang berkekurangan. Karena itulah bentuk pelayanan kepada Tuhan yang wajib kita layani mereka yang berkekurangan dan yang membutuhkan. Yang kedua, melayani bukanlah sesuatu yang dilakukan dengan biasa-biasa saja. Melayani haruslah berangkat dari kepedulian cinta kasih, seperti yang ditunjukkan para rasul, yaitu Paulus, Timotius, Ephroditus. Ketika pelayanan didasari pada cinta kasih dan kepedulian, maka itu dapat dilakukan dengan penuh kesungguhan dan ketulusan di dalam pelayanan. Yang ketiga, melayani butuh kesungguhan dan totalitas. Dalam hal tersebut hanya akan muncul ketika pelayanan yang kita lakukan dengan dasar kasih. Artinya, dengan melayani berarti kita juga sudah mengasihi sesama. Mengasihi sesama hanya mampu dilakukan ketika kita sungguh-sungguh menyatu dengan mereka yang kita layani. Oleh karena itu, pada akhirnya, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita lakukan ini semua di dalam persekutuan jemaat kita, terutama di saat-saat kita memasuki Minggu Prapaskah ini, dengan sikap meneladani pribadi Kristus yang telah mati dan bangkit, agar apa yang kita dapatkan, kita mendapatkan damai sejahtera dalam kehidupan kita maupun pelayanan kita, dan ada rasa sukacita dan mengucap syukur selalu di dalam kehidupan kita ataupun di dalam kita berjemaat. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan di dalam Yesus Kristus pun akan membentuk jawaban di dalam bentuk-bentuk pergumulan kita saat kita juga melakukan pelayanan ini. Dan Ia selalu menyertai kita, melengkapi kita, asalkan kita mau menjawab panggilannya dengan motivasi yang benar dan tulus. Itulah firman Tuhan di malam hari ini. Terpujilah Yesus Kristus. Amin.